Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Tiorini, mewakili teman-teman tim pengabdi dari Universitas Negeri Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil PPM kami yang berjudul Peningkatan Kapasitas UMKM melalui Penyusunan Bisnis Plan. Latar belakang dari diadakannya PPM ini adalah Desa Triharjo di Kecamatan Pandak adalah desa yang memiliki sumber daya alam di bidang pariwisata yaitu Kedung Ancar. Wisata Kedung Ancar merupakan wahana wisata air yang dikelilingi Sungai Progo, Sungai Bedok, dan saluran dari Dam Kamijoro yang dilengkapi dengan perahu-perahu yang akan menyusuri Sungai Bedok dan saluran dari Dam Kamijoro. Sayangnya, wisata air tersebut hanya dijual apa adanya tanpa ada upaya untuk meningkatkan nilai jual. Kesulitan yang kedua adalah untuk mewujudkan desa wisata, kelompok sadar wisata memerlukan dana yang tidak sedikit. Akses untuk mendapatkan dana sangat terbatas. Selain itu, belum adanya pengetahuan serta bagaimana mendapatkan pendanaan di bidang pariwisata juga menjadi kendala. Tidak ada pendampingan dari pihak terkait yang kompeten, juga mempengaruhi keinginan Pokdarwis untuk menyusun proposal bisnis dalam mengembangkan gedung wisata menjadi kecil. Landasan teori dari kegiatan PPM ini berdasarkan studi Hermawan 2016 yang menyatakan bahwa adanya pengembangan desa wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja, serta mengurangi pengangguran. Selain itu, pengembangan desa wisata juga menjadi pendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung. Hasil survei lapangan Susianti dan Latianingsih 2014 ke beberapa desa wisata menunjukkan bahwa ternyata masyarakat desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola desa wisata. Padahal, pengetahuan tentang pengelolaan desa wisata merupakan suatu keterampilan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa wisata yang sudah ada maupun bagi masyarakat yang ingin mengembangkan desanya menjadi sebuah desa wisata. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka rumusan masalah dari PPM ini adalah pertama, bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat desa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola desa wisata. Yang kedua, bagaimana menyusun proposal pengajuan pendanaan untuk mengembangkan desa wisata di Kedung Ancar. Tujuan dari kegiatan PPM ini yang pertama, memberikan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat desa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola desa wisata. Kedua, memberikan pelatihan menyusun proposal pengajuan pendanaan untuk pengembangan desa wisata di Kedung Ancar. Manfaat kegiatan PPM ini diharapkan dapat memberi bekal kepada pemuda di Desa Triharjo sebagai generasi penggerak perekonomian di bidang desa wisata di masa depan. Kegiatan ini bermanfaat dalam membentuk ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, dalam hal ini melalui desa wisata yang terkelola dengan baik. Kerangka pemecahan masalah yang dihadapi dalam PPM ini adalah pertama, memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada peserta tentang pentingnya akses pendanaan dan alternatif pendanaan yang ada. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan tentang penyusunan proposal pengajuan pendanaan untuk mengembangkan desa wisata. Dan terakhir akan dilakukan diskusi untuk mengidentifikasi potensi-potensi apa saja dan bagaimana menyusun proposal bisnis yang baik. Khalayak sasaran yang dipilih dalam PPM ini adalah kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, yaitu yang terdiri dari 25 orang. Metode kegiatan PPM mencakup 4 langkah. Yang pertama dengan metode ceramah. Peserta akan diberikan pengetahuan tentang pentingnya akses pendanaan dan alternatif pendanaan lainnya untuk mendukung pengembangan desa wisata. Langkah pertama ini diselenggarakan selama 2 jam. Langkah kedua masih dengan metode ceramah dan tutorial. Pada langkah kedua, peserta pelatihan diberikan materi tentang penyusunan bisnis plan. Pada langkah kedua ini diperlukan waktu sekitar 6 jam. Untuk langkah ketiga tentang diskusi, peserta berdiskusi dengan tim pengabdi tentang materi dan kendala dalam menyusun bisnis plan. Langkah ketiga ini diberi waktu 4 jam. Sedangkan yang langkah terakhir, pendampingan, dilakukan secara online. Peserta menyusun bisnis plan didampingi tim pengabdi secara daring. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan minimal 4 jam. Kegiatan PPM telah dilaksanakan pada awal September. Setelah PPM dilakukan,
tim pengabdi melakukan evaluasi kepada khalayak sasaran. Hasilnya menunjukkan yang pertama, untuk pelaksanakan kegiatan pelatihan, 77% peserta pelatihan menyatakan sangat baik dan 23% peserta menyatakan bahwa kegiatan berjalan dengan baik. Tidak ada satupun peserta yang mengatakan tidak baik atau sangat tidak baik. Terkait dengan kejelasan materi, khususnya pada bagian analisis pesaing dan analisis pasar, peserta menyampaikan sangat jelas sebesar 86% dan 14% peserta menyatakan jelas. Tidak ada satupun peserta pelatihan yang mengatakan tidak jelas atau sangat tidak jelas. Evaluasi tentang penyampaian materi khususnya produksi dan keuangan menunjukkan 36% peserta memberikan jawaban jelas dan 64% peserta memberikan jawaban sangat jelas. Sedangkan untuk evaluasi materi tentang aspek pemasaran dan organisasi menunjukkan hasil 27% peserta memberikan jawaban jelas dan sisanya sebesar 73% peserta memberikan jawaban sangat jelas. Terkait dengan kualitas pelayanan selama pelatihan menunjukkan hasil 55% peserta menunjukkan kualitas pelayanannya sangat baik, 41% peserta menyatakan kualitas pelayanan baik, dan hanya 4% peserta yang menyatakan kualitas pelayanannya tidak baik. Sedangkan untuk evaluasi kemampuan personil dalam memberikan pelayanan, memberikan petunjuk bahwa 58% peserta memberikan jawaban sangat baik dan 42% peserta memberikan jawaban baik. Evaluasi berikutnya tentang kepuasan peserta terhadap kegiatan peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan penyusunan bisnis plan ini menunjukkan bahwa 42% peserta menyatakan puas dan 58% peserta menyatakan sangat puas. Tidak ada satupun peserta yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas. Terkait dengan kesesuaian harapan peserta, 37% peserta menyatakan sangat sesuai dan 63% peserta menyatakan sesuai. Evaluasi terkait dengan kebermanfaatan pelatihan dan tindak lanjut terhadap keluhan dan pertanyaan. Kedua aspek yang dinilai ini menunjukkan hasil yang sama. 47% peserta memberikan jawaban bermanfaat dan memberikan jawaban baik, dan sisanya 53% peserta memberikan jawaban sangat bermanfaat dan sangat baik. Terkait dengan kesediaan mengikuti pelatihan di masa yang akan datang, menunjukkan hasil 53% peserta menyatakan setuju, 47% peserta menyatakan sangat setuju. Artinya, seluruh peserta menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan lagi di masa yang akan datang. Kegiatan PPM ini termasuk berhasil karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemateri merupakan dosen-dosen Fakultas Ekonomi UNY yang punya pengalaman cukup banyak di bidang kewirausahaan, kemudian pengetahuan yang cukup memadai di bidang penyusunan proposal bisnis dan keuangan. Selain itu, di sisi lain peserta Pokdarwis Kedung Ngancar juga memiliki antusiasme yang besar, rasa ingin tahu mereka untuk mengetahui bagaimana cara menyusun proposal bisnis sangat besar, karena dengan pengetahuan yang diperoleh mereka berharap akan memperoleh kemudahan akses mengusulkan dana kepada calon investor. Selain itu, pihak Pokdarwis juga memberikan beberapa kemudahan fasilitas dalam kegiatan PPM ini, yaitu dengan menyediakan tempat, menyediakan waktu, mengumpulkan para pemuda untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Dan terakhir, tentu saja dukungan dari Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim pengabdi untuk melaksanakan PPM ini. Di sisi lain, PPM ini juga mengalami beberapa hambatan. Yang pertama adalah kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul dengan jumlah peserta yang terlalu banyak dan terlalu lama dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga jadi terbatas waktu kami untuk tetap muka dengan
peserta PPM atau khalayak sasaran, sehingga mau tidak mau kami harus melakukan kegiatan secara daring sebagian. Yang kedua, keterbatasan waktu yang telah saya sebut tadi menyebabkan diskusi ini mungkin menjadi terbatas dan tidak detail, tetapi kami mencoba mengatasi penghambat ini dengan membuat grup WhatsApp sehingga komunikasi hingga saat ini pun masih berjalan dengan baik. Simpulan dari kegiatan PPM ini adalah kegiatan ini telah berlangsung dengan baik, peserta pelatihan berpartisipasi aktif saat sesi tanya jawab dan diskusi, dan mereka memiliki antusiasme yang tinggi ketika materi disampaikan oleh narasumber. Kemudian keinginan mereka untuk melanjutkan pelatihan juga sangat besar. Saran untuk kegiatan PPM ini adalah perlu diadakan pendampingan bagi pelaku Pokdarwis Kedung Ancar agar dapat menyusun proposal bisnis dan melakukan penawaran investasi secara berkala untuk melihat sejauh mana perkembangan persiapan mereka, serta terus memperbaiki persiapan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi perekonomian saat ini. Demikian presentasi dari tim kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.